Mas, selain di pabrik, di Kura itu kerjanya apa aja sih? Dan hal-hal apa aja yang sering terjadi di tempat kerja tersebut? Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran ya. Daripada teman-teman penasaran, ikuti terus videonya sampai habis. Yuk, langsung saja kita cus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku, jumpa lagi dengan saya PMI Korea, tentunya di channel Satya Welker. Oke, baik teman-teman. Ini tadi hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 2 April. Jadi waktu menunjukkan jam 5 sore ya teman-teman, waktu petang malam Korea Selatan. Oke teman-teman, pada video kali ini ya, untuk teman-temanku yang belum tahu saya kerja di pabrik apa, kemarin saya sudah bikinkan. Jadi saya kerja di pabrik MCT dan CNC yang ada di Korea Selatan. Nah teman-teman, kemarin juga saya sudah bikin video yang baru, jadi tentang pindah rumah ya teman-teman. Jadi tempat tinggal saya yang baru ya di video ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek-cek lagi. Nah ya teman-teman, kebetulan banget ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam pekerjaan yang ada di Korea Selatan. Nah kemarin tuh sempat ada yang bertanya ya teman-teman di kolom komentar dan di TikTok ya, banyak juga yang menanyakan, Mas, kalau di Korea Selatan itu kerjanya apa aja sih selain di pabrik ya, seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini akan saya jawab ya, dengan sepengetahuan saya dan menurut pengalaman saya pribadi. Nah, di Korea Selatan sendiri, di sini itu banyak banget ya pekerjaan. Jadi selain di pabrik juga ada di fishing atau di laut ya teman-teman. Nah, ada juga yang di kebun dan di persawahan seperti itu. Dan juga ada di konstruksi atau bangunan ya teman-teman. Nah, yang video kali ini saya akan membahas selain di pabrik ya, di sini tadi di fishing teman-teman ya, atau di laut. Nah, kebetulan banget ya, kemarin tuh saya bertemu dengan teman saya yang kebetulan juga kerjanya ada di laut dan sempat ngobrol-ngobrol bareng seperti itu. Kemudian saya tanya-tanya seperti apa sih kerjanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ternyata jadi untuk kerja di laut ini itu tidak sesuai dengan seperti apa yang apa namanya dicantumkan di dalam surat kontrak kerja kayak gitu teman-teman ya. Kok bisa seperti itu Mas ya? Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, kok bisa ya? Sini padahal itu kalau kontrak kerja seperti itu seharusnya itu sama ya teman-teman dengan apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan ya seperti itu. Menurut sesuai dengan kontrak kerja atau pekerjaan yang sudah dicantumkan di surat tersebut. Nah, ini lucunya sekali di kebanyakan di kerjaan laut ini itu tidak sesuai teman-teman ya, jam kerjanya dan eh, dari segi kerjanya itu sendiri. Seperti apa sih Mas kok bisa seperti itu? Nah, kemarin itu pas ngobrol-ngobrol kemudian kebetulan banget saya itu ngobrol dengan detail secara pribadi dan ini kebanyakan juga teman-teman ya, kebanyakan itu saya temui seperti itu. Nah, ini tadi pas kebetulan kemarin itu saya suka ngobrol-ngobrol itu saya tanya-tanya kemudian teman saya ini sharing ya, curhat seperti itu. Nah, ternyata yang diceritakan itu sangat Eee, miris sekali teman-teman ya, sangat-sangat tidak apa namanya, tidak sesuai dengan surat kontraknya itu teman-teman ya. Jadi di sini sangat susah sekali teman-teman kelihatannya itu kalau kerja di laut ya. Jadi susahnya seperti apa sih Mas? Nah, jadi ceritanya itu kalau semisal nih, itu kan jam kerjanya itu kan dari pagi kayak gitu teman ya, pagi pukul 8 sampai sore pukul 4 kayak gitu ya, 4 sore. Nah ini tidak tentu teman-teman, kadang-kadang berangkatnya itu pukul 2 malam kayak gitu ya, 2 malam, terus nanti rehat seperti biasa, jam 8 itu makan pagi kayak gitu, terus akhirnya eee, jam kerjanya, habis kerjanya itu tidak tentu teman-teman, kadang-kadang jam 10 malam, jam 11 malam, nah itu dan itu tidak dihitung lembur ya teman-teman, seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Nah, ini kebanyakan lagi, itu bosnya itu galak-galak juga untuk masalah pembayaran atau uangnya itu susah ya teman-teman, sulit ini. Kalau di laut ini kebanyakan kayak gitu. Itulah mungkin yang menjadi kebanyakan untuk teman-teman ini,
tidak kerasan atau tidak betah teman-teman ya. Akhirnya banyak yang tidak, apa namanya, tidak kerasan dan akhirnya memutuskan untuk cari pekerjaan yang lain kayak gitu teman-teman. Dan kemarin tuh ada lagi teman saya yang lain ya, itu ceritanya juga sama teman kayak gitu. Nah kalau sekiranya di laut itu kan ada angin kayak gitu teman-teman, angin, taifun kayak gitu, itu tidak akan bisa melaut. Nah, eee, selain di laut itu ternyata ini bosnya ini punya inisiatif sendiri teman-teman ya, nanti dikerjakan untuk di kebun kayak gitu ya, nanti bisa dikerjakan di kebun, di sawah kayak gitu. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di surat kontrak kayak sebenarnya ini kalau diurus sebenarnya juga bisa, tapi kebanyakan di sini itu tidak mau menganu itu namanya, tidak mau mempermasalahkan kayak gini. Kebanyakan teman-teman di sini itu pilih, memutuskan sendiri kayak gitu teman-teman ya. Nah ini sebetulnya ya juga disayangkan banget teman-teman, kasus-kasus kayak gini. Karena kebanyakan untuk, sajang-sajang atau bos-bos di laut ini kebanyakan tuh memang seperti itu teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di kontrak kerja seperti itu. Dan kebanyakan itu kasar-kasar ya orang-orangnya di laut itu. Itulah yang mungkin menyebabkan, untuk teman-teman yang kerja di Beijing ini itu tidak betah ya teman-teman. Nah itu tadi contoh-contoh pekerjaan selain di pabrik. Nah dan, eee, hal-hal yang sering terjadi teman-teman ya di kerjaan di fishing ya teman-teman. Jadi akhirnya itu banyak, teman-teman yang di fishing memutuskan untuk kerja yang lain teman-teman. Nah ada juga untuk kerja yang lain itu di kebun ya di sini teman-teman di Korea ini. Kalau untuk di kebun ini biasanya itu, apa namanya, panen ya, waktu panen kayak panen padi, panen bawang, panen pokoknya buah kayak gitu. Pokoknya ini sistemnya di kebun ya teman-teman. Mohon maaf sekali ini tadi tenggorokan saya agak kering karena ya ini tadi kan, lagi puasa ya teman-teman, jadi agak kering sedikit. Ya mohon maaf sekali. Nah untuk di kebun ini biasanya gajinya itu harian ya teman-teman, di sini nanti digaji tiap hari, kalau kita sudah kerja dari pagi kayak gitu sampai, petang hari itu istirahat, itu, waktunya jamnya kerja sudah habis. Nah itu langsung dibayar ya teman-teman. Nah di sini lumayan cukup banyak ya teman bayarannya itu. Nah dari yang sampai 1 hari itu 1 juta sampai 1 juta lebih ya teman-teman. Maksudnya, kalau uang won-nya itu 100.000 won sampai 120.000 won kayak gitu teman-teman. Ikut, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita yang kerjakan itu kayak banyak kayak gitu ya, memanennya banyak itu tentunya juga akan ditambahin kayak gitu teman-teman dan ikut, kebaikan hati sajangnya atau bosnya ya teman-teman untuk di kebun ini. Nah tapi di kebun ini musim-musiman teman-teman, jadi tidak setiap hari ada, jadi setiap musim, sama seperti di Indonesia kalau musim panen kayak gitu ya, musim buah, musim tanam, musim, semi kayak gitu ya, kita harus, eee, nanti biasanya untuk bosnya ini itu butuh pekerja-pekerja untuk, musim, apa namanya, panen kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini ikut dengan musim-musimnya tersendiri. Kalau nanti waktunya musim memupuk atau musim, menanam kayak gitu ya, memanen itu tentunya juga butuh tenaga kerja teman-teman. Nah di sini itu biasanya untuk teman-teman yang suka kerja harian di sini tentunya kesempatan untuk, mengambil pekerjaan tersebut teman-teman dan biasanya ini lewat broker ya teman-teman, lewat, agensi-agensi atau broker orang-orang Korea yang mencari tenaga kerja untuk dikerjakan di kebun-kebun tersebut. Nah mungkin, itu saja ya teman-teman, hal-hal yang saya bisa, sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk temanku yang bertanya-tanya tadi, mudah-mudahan, mendapat jawaban ya untuk bermacam-macam pekerjaan yang ada di Korea dan, hal-hal apa aja yang terjadi ya teman-teman di tempat kerja tersebut. Oke baik teman-teman, saya akhiri di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-temanku yang ingin bertanya-tanya silakan isi kolom komentar di bawah ini ya. Tanya-tanya apa aja boleh, nanti saya jawab dengan, segenap kemampuan saya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya akhiri di sini dulu, disambung lagi dengan video-videonya lain, sampai jumpa, salam sama keluarga, salam sehat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.